Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Seiring gema takbir, 1 bulan penuh kita menjalani puasa. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444. Saya Iwan Budi Prasetya mewakili Pusat Media Persaudaraan Sejati Bina Tunas Muda turut mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saudara-saudara seasuhan, sebangsa dan setanah air, dimanapun berada. Kali ini, Media Pusat Persaudaraan Sejati Bina Tunas Muda hadir di awal 1 Syawal. Tentunya, kita akan tampilkan episode kita yang sangat menarik lagi dari episode-episode sebelumnya. Akhir-akhir ini, saudara-saudara seasuhan banyak membicarakan tentang hal yang terbaru di Persaudaraan Sejati Bina Tunas Muda. Apa itu? Persaudaraan Sejati Bina Tunas Muda Pusat Indonesia. Syukur alhamdulillah telah hadir sebuah museum yang nantinya bisa membawa Persaudaraan Sejati Bina Tunas Muda eksis secara landasan keilmuan purni. Nanti akan jelas. Untuk itu, saya tidak sendiri. Hadir bersama kita tamu-tamu yang sangat spesial. Yang pertama adalah beliau Bapak Pengasuh Persaudaraan Sejati Bina Tunas Muda. Assalamualaikum Bapak Pengasuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih. Di waktu yang sangat sibuk, Bapak masih sempat hadir di Media Pusat Persaudaraan Sejati Bina Tunas Muda. Sekali lagi, matur nuwun, terima kasih Bapak. Tamu kita yang kedua tidak kalah spesialnya. Tentu, saudara-saudara tua kita pastinya tidak asing lagi. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang tamu kita yang kedua. Di sebelah kiri, beliau Bapak Pengasuh. Beliau adalah putri ke-6 dari almarhum Haji Radit Jimat Hendro Suwarno. Tidak lain dan tidak bukan adalah pendiri Persaudaraan Sejati Bina Tunas Muda Pusat Indonesia. Saya juga tidak sabar ingin menyapa beliau. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa kepada saudara-saudara saya. Beliaulah yang selama ini bernama Raden Roro
Endang Setia Hati Negro, yang biasa kita panggil dengan nama Mbak Endang. Sugeng rawuh sudah malih Mbak Endang di media pusat PSVTR. Saudara-saudara seasuhan, sebangsa dan setanah air, dimanapun berada. Kalau berbicara setia hati, adalah beliau Eyang Kilbehi Suro Diwedi. Kalau berbicara persaudaraan setia hati Tunas Muda, mohon maaf, kalau berbicara persaudaraan setia hati Winongo Tunas Muda Pusat Indonesia, adalah beliau almarhum Haji Raden Djimat Hendro Suwarno. Haji Raden Djimat Hendro Suwarno adalah seorang tokoh masyarakat, seorang tokoh pemuda di zamannya, dan sekaligus tokoh agama. Haji Raden Djimat Hendro Suwarno adalah tokoh penting di dalam perkembangan pencak silat di Indonesia dan khususnya di Madiun. Beliau wafat pada tanggal 18 Desember 2008. Beliau wafat di Tanah Suci pada saat beliau menjalankan ibadah haji di usianya yang 84 tahun. Dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa persaudaraan setia hati Winongo Tunas Muda dengan bangga mempersembahkan sebuah museum kepada beliau almarhum Raden Djimat Hendro Suwarno sebagai bentuk penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beliau, sekaligus mengenang beliau sebagai pendiri, penerus, dan mengembangkan pencak silat yang edipeni dan adiluhung sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia. Kira-kira seperti itulah sekelumit yang bisa saya jelaskan terkait dengan beliau almarhum Raden Djimat Hendro Suwarno. Untuk lebih jelasnya, saya ingin bertanya kepada Bapak Pengasuh terkait dengan museum Bapak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kita semua apa yang melatar belakang berdirinya Museum Haji Raden Djimat Hendro Suwarno. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, yang melatar belakangi berdirinya museum sebenarnya dulu itu adalah ide dari adik saya juga ini di sini. Lah itu pertama, memang sebelum beliau tindak haji, beliau suka berkomunikasi dengan beliau almarhum Bapak. Nah, dari hasil tulisan yang telah disampaikan oleh beliau, kemudian dicatat, dirangkum, akhirnya jadilah di situ adalah suatu buku Jejak Sang Pendekar. Nah, kemudian beliau sendiri sebelum tindak haji, dan kebetulan saya mendampingi beliau pun pernah mengatakan bahwa kepada kakak saya, yaitu pengasuh yang kedua, almarhum Bapak Haji Raden Budi Haji Santoso, beliau pun pernah mengatakan bahwa Bapak
ingin istirahat. Tidak tahu maksud istirahat itu apa, tapi penangkapan kakak saya istirahat itu dikira istirahat biasa, ingin ya refreshing atau seperti apa itu. Kemudian yang dimaksud beliau tidak seperti itu. Istirahat itu untuk mendekatkan diri, dalam arti agar dekat dengan Allah dan Rasulullah. Subhanallah. Nah, ternyata pada saat itu setelah keberangkatan ibadah haji, kebetulan setelah selesai di dalam pelaksanaan ibadah haji, kurang lebih jarak 2 hari, beliau pun akhirnya wafat di Tanah Suci. Nah inilah, kemudian oleh adik itu diteruskan, disusunlah di situ buku Jejak Sang Pendekar. Nah, dengan maksud tujuan, satu, mengenang beliau. Kedua, agar nanti generasi muda, dalam hal ini adalah terutama kalangan persaudaraan sejati Winongo Tunas Muda sendiri, juga yang lain, itu nanti akan tahu jejak-jejak beliau dari muda hingga sampai beliau akhir hayatnya di Tanah Suci. Nah itulah, jadi apa yang disampaikan itu seperti itu. Subhanallah. Sesuatu yang patut kita syukuri bahwasanya beliau di usia senja dengan kebesaran Tuhan dan kekuatan darinya bisa sampai tindak haji. Jadi pada saat itu apa betul? Pada saat tindak hajinya beliau itu yang mendampingi Bapak pengasuh juga. Iya, jadi waktu itu Bapak, Ibu, dan saya mendampingi beliau, seperti itu. Lantas pertanyaan selanjutnya, Bapak. Apa yang menjadikan tujuan berdirinya Museum Haji Raden Jumat Indrosuwarno? Ya, terima kasih. Memang itu pertama museum, itu belum ada namanya. Belum ada namanya. Kemudian kita ini bermusyawarah dengan ya adik-adik, juga di situ juga ada beberapa saudara. Nah akhirnya kita sepakat bahwa untuk museum itu dinamakan Museum Haji Raden Jumat Indrosuwarno. Nah apa tujuannya? Itu ya satu tadi, untuk mengenang beliau. Sewaktu beliau jerih payahnya mendirikan persaudaraan sejati Winongo Tunas Muda, kemudian dari beberapa ilmu-ilmu yang diperoleh sebelum beliau masuk SA itu, dari 9 pendekar telah dimiliki. Nah, dari 9 pendekar itu akhirnya disusunlah menjadi jurus dasar, yaitu 43, kemudian 13 tendangan double, 13 pukulan double, 19 pasangan lengkap plus persenjataan lengkap kecuali kerambik. Kalau kerambik memang dari persaudaraan sejati, seperti itu. Luar biasa, sangat luar biasa. Semoga nanti benar bisa bermanfaat di Bapak. Amin. Hadirnya museum ini. Amin. Saya sudah tidak sabar ingin bertanya kepada Mbak Endang selaku tokoh yang di belakang penulisan buku Jejak Sang Pendekar. Kalau boleh diceritakan ini, Mbak Endang, bagaimana awal ide dan gagasan awal pendirian museum ini, Mbak Endang? Iya. Monggo, Mbak Endang. Kalau saya ceritakan panjang Mas Iwan. Ya, singkat saja, Mbak Endang. Apa? Awalnya waktu itu sekitar tahun 2000-an. Ya. Tahun 2000-an sampai 2006 itu banyak sekali teman-teman Civitas Akademika Begitu. itu melakukan riset
di Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda, yang mana ada yang ingin mengambil doktoral, kemudian ada yang masih strata 1, Iya. kemudian strata 2 juga ada, yang mereka beliau-beliau ini datang dari tidak hanya mahasiswa, artinya beliau-beliau ini juga sudah sebagai praktisi akademisi, jadi Oh, Master. dosen, dekan, bahkan itu melakukan riset di situ. Nah, dari situ saya berpikir seperti ini, dan tidak sedikit gitu ya. Yang saya ketahui dulu itu yang datang ke Winongo menghadap Bapak langsung itu dari Universitas Negeri Malang, kemudian dari Universitas Negeri Surabaya, kemudian dari Universitas Gadjah Mada. Oh, Ya, waktu itu. tidak di lingkup Jawa Tidak. Timur saja. Sudah. Iya, Ya, betul. sampai lintas provinsi segala gitu. Betul, ya. Oh, Master. Iya. Oh, Nah, dari situ saya berpikir begini, alangkah baiknya apabila kita itu memberikan fasilitas kepada beliau-beliau. Karena apa? Kita sudah dibantu untuk siar, dibantu untuk mengenalkan seperti apakah Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda itu. Akhirnya saya berpikir kalau lebih baik kita membuat ini saja ya, perpustakaan. Terus saya pikir lagi, kalau perpustakaan mungkin masih sedikit lingkupnya, tetapi kalau sebuah museum itu sudah bercerita banyak, literasi ada, kemudian mungkin peninggalan-peninggalan beliau nanti juga ada kalau memang kita dokumenkan. Terus akhirnya saya matur ke Bapak, mohon izin, Bapak bolehkah saya menuliskan sejarah Bapak mulai lahir sampai, ya saya tidak bilang sampai situ itu tidak, diam aja. Iya. Terus setelah itu beliau sangat respect sekali, dan akhirnya ya Nduk, kalau memanggil saya kan Nduk, ya, karena anak perempuan di Jawa itu panggilannya Nduk. Ya wes nulis gitu. Terus nah itu dari situ saya menggali informasi kepada Bapak. Karena apa? Di dalam itu kaitannya dengan museum nanti. Kita harus memiliki sesuatu yang kita sajikan untuk bahan literasi bagi teman-teman begitu. Itu Mas, awalnya seperti itu. Terus akhirnya saya mulai menulis tahun 2006 sampai 2008 itu belum selesai. 2 tahun belum selesai, paling masih tidak sampai 50%, gitu. tapi sempat dibaca oleh Bapak, dan Bapak ketika bercerita itu saya tulis seperti apa masa kecilnya, lahir di mana, kemudian bagaimana saat balita sampai remaja, kemudian sampai mendirikan sebagai founding pendiri ya, Founding Fathers. Jadi itu yang saya tuliskan. Nah, ketika Bapak Seto, mungkin sebelum Seto itu sempat bertanya ke saya, tapi sehalus sekali beliau nanya itu, sampai saya juga tidak merasa betapa berdosanya saya sampai tidak peka. Begini, bagaimana tulisannya begitu. Harusnya saya kan tahu sinyal seperti itu ya. Tapi saya cuek aja gitu. Saya pikir wah Bapak kan masih lama, masih itulah manusia. Ya itu. Akhirnya ya saya tetap menulis, tapi mungkin Bapak sudah merasa. Kemudian beliau menulis apa yang mungkin saya perlukan untuk saya tulis. Jadi menulis beberapa tulisan, saya lupa ya, itu ditulis dengan tangan sampai beliau kan sudah tremor. Itu sampai tremor itu menuliskan. Nah ternyata itu yang menjadi penyesalan di diri saya, kalau kenapa saya tidak menyelesaikan dari dulu. Itu Mas yang melatar belakangi saya. Saya ingin
menyampaikan betapa bagus sekali ya ternyata keteladanan beliau sampai nanti terjadi museum itu nanti. Masya Allah. Ini di depan saya ini ada buku Jejak Sang Pendekar. Kalau melihat dan menikmati buku Jejak Sang Pendekar, atau kalau berbicara museum, tentu tidak bisa lepas dari buku Jejak Sang Pendekar. Nah, saya sendiri mencoba sebelum hadirnya museum, buku ini setahu kami memang sudah rilis. Iya, benar. Saya mencoba membaca. Saya membaca sekali, 2 kali, tidak pernah bosan. Luar biasa, isinya luar biasa. Saya sebagai putra asuh merasa ini yang saya butuhkan. Kenapa? Karena dari perjalanan beliau sejak usia kekanak-kanakan menjelang usia remaja sampai masa hayatnya, ini menjadi tuntunan saudara-saudara, karena beliau dalam perjalanan hidupnya tidak lepas dari ajaran Setyaki. Itu yang saya tangkap dari buku ini. Nah, saya ingin tanya kepada Mbak Endah. Di dalam penulisan buku Jejak Sang Pendekar, bisakah diceritakan yang mendorong Mbak Endah menuangkan kisah perjalanan hidup beliau sejak dari lahir sampai beliau wafat? Seperti apa? Monggo Endah. Nah, ini juga panjang. Kalau pengen detailnya tahu harus membaca Mas. Karena kalau diceritakan panjang, tapi tidak apa-apa kita ininya saja. Yang pertama karena beliaunya sudah wafat. Iya. Otomatis saudara-saudara kita yang milenial, kemudian yang Gen Z, Iya. itu pasti tidak paham tentang beliau. Tentu. Ya, inilah salah satu alasan kenapa seorang pendiri itu harus dikenal dulu oleh saudara-saudara kita. Nah itu. Setelah mengenal beliau, kemudian membaca buku, insya Allah buku ini, beliau akan dengan ekspektasi yang pembaca sendiri itu akan tahu, oh seperti ini gitu. Jadi yang generasi tua, yang saudara-saudara tua kita, itu nanti akan merefresh lagi, akan melakukan merefresh ketika bersama Bapak. Apa ya namanya Mas? Ya, oke, ya itu. Mereview seperti apa saya dulu dengan Bapak. Yeah. Bagaimana beliau menyampaikan itu. Cocok tidak di sini? Nah, begitu dibaca, oh oke, cocok insya Allah. Nah, generasi yang milenial dan Gen Z itu tadi, nah itu yang nantinya akan memahami, oh memang seperti itu. Luar biasa. Biar tahu kan. Ya. Saudara-saudara seasuhan dan mungkin juga saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sayang rasanya buku sehebat ini kalau di antara saudara-saudara seasuhan belum sempat memiliki. Di sini jelas ajaran setia hati yang Edi Penny dan Adi Luhu beliau aplikasikan sampai akhir hayat beliau. Ini adalah pedoman bagi saudara-saudara seasuhan. Sampai kapanpun. Sampai kapan. Bagi saudara-saudara yang mungkin sempat bertatap muka dengan beliau almarhum, tentu
akan mengobati dan mereview ulang seperti yang tadi disampaikan oleh saudara tua kita Mbak Endah. Bagaimana pada saat kita bersama beliau? Saya menyarankan, monggo saudara-saudaraku seasuhan, silahkan. Ini adalah suatu pengingat kita di dalam menjalankan ajaran persaudaraan sejati. Kira-kira begitu ya Bapak Pengasuh. Sekali ya. Ini saya kembali kepada Bapak Pengasuh. Apa yang menjadikan harapan ke depan nantinya setelah berdirinya Museum Haji Raden Jebat Hendro Suwarno? Monggo. Terima kasih. Untuk harapan ke depan nanti, yang mana dengan adanya museum itu nanti, itu mudah untuk dikenang jasa beliau sewaktu mendirikan Persaudaraan Sejati Winongo Tuntas Muda. Kemudian juga dari beberapa peninggalan beliau, itu ada beberapa buku ya. Ada kalau tidak salah 5 buku. Itu diantaranya buku Pencaksilat dalam 3 Zaman, kemudian Tasawuf, kemudian ada lagi buku Sangkan Parani Dumadi, kemudian buku lagi ciptakan oleh beliau itu Babrullah, dan yang terakhir itu adalah yang tersusun adalah Jejak Sang Pendekar. Nah, harapan ke depan nanti, biar nanti Persaudaraan Sejati Winongo Tuntas Muda ini agar mudah dikenal. Nah, tentunya sebelum kita mengenal ajaran daripada Persaudaraan Sejati Winongo Tuntas Muda, harus mengenal dulu siapa yang mendirikan persaudaraan ini. Nah, kalau tidak kenal, biasanya tidak sayang. Nah, inilah suatu hal yang kita harapkan nanti, terutama generasi muda yang belum pernah bertemu dengan beliau. Kalau mungkin yang seperti saya, Mas Iwan dan saudara yang 10 lain, itu mungkin tentunya sudah sering bertemu. Tapi yang setelah beliau wafat, itu tentunya belum paham. Memang di situ ada beberapa gambar beliau, ya mungkin ada di aula, ada di buku Jejak Sang Pendekar, ada buku 3 Zaman seperti itu. Akan tapi kan belum paham ya mengenai kepribadian beliau. Tapi dengan adanya museum ini, insya Allah nanti saudara itu akan tahu, akan paham, sehingga akan tahu persis bahwa inilah beliau yang mendirikan Persaudaraan Sejati Winongo Tuntas Muda. Nah, disinilah ibaratkan. Terima kasih Bapak Pengasuh, sangat luar biasa. Mungkin Mbak Endah ada yang ditambahkan? Loh ya, Monggo. sebenarnya hampir sama apa yang disampaikan, hanya saja mungkin beda generasi, beda pemahaman. Kalau zaman generasi sebelum milenial kan literasi itu literasi dasar, membaca, menulis seperti itu. Nah, sekarang kita eranya sudah beda, era-era yang sudah beda di mana semua serba digitalisasi. Nah, salah satunya nanti dengan adanya museum ini itu akan nampak secara visual. Dengan nampak secara visual akan lebih memudahkan bagi saudara-saudara kita yang muda untuk memahami dari Bapak Pengasuh seperti apa beliau dulu. Betul. Itu saya rasa itu yang bisa digarisbawahi, sehingga kita juga memang harus berinovasi, harus mengupdate apapun yang memang bersamaan dengan zamannya, karena di dalam Quran sendiri pun juga disampaikan kalau pada zamanmu sudah berbeda lagi dengan zaman yang nanti, itu sistem pembelajaran dan seterusnya. Begitu Mas. Perjuangan Bapak Pengasuh dengan perjuangan kita
Nanti dia juga sana. Betul, betul. Sudah jam buat gitu Ya, ya. betul, betul. Menarik untuk kami ingin mencoba menggali lebih dalam Bapak. Karena kalau kami baca di sini Bapak, ada sebuah perjalanan cerita di mana pada saat itu jam demi jam, waktu demi waktu dituangkan di sini tatkala beliau almarhum ada di tanah suci saat menunaikan ibadah haji. Dan kebetulan Bapak pengasuh sendiri yang menemani beliau bersama dengan ibu. Nah, kami ingin bertanya Bapak. Kita flashback ke belakang. Sebelum Bapak pengasuh almarhum Haji Raden Djigong Indra Suwarno berangkat ke tanah suci, beliau sempat ngedeko Bapak, atau menyampaikan. Kurang lebihnya kalau saya salah, saya mohon maaf. Nah, Bapak ingin beristirahat di dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah kalimat atau kalimat yang terucap dari beliau almarhum sangat dalam Bapak. Sedangkan Bapak sendiri pada saat itu ada di sebelah beliau. Kira-kira bisa dijelaskan Bapak. Tetapi Bapak, mohon maaf, sebelum nanti dijelaskan Bapak, mungkin kita bisa tindak lanjuti dengan episode yang kedua tatkala Bapak menjelaskan masalah ini yang sangat luar biasa. Tentunya saudara-saudara seasuhan ingin sekali mendengar cerita ini seperti apa, karena Bapak ada dan menjadi saksi hidup pada saat itu. Begitu kira-kira Bapak. Mohon maaf, kita bisa ikuti nanti di episode yang kedua. Saudara-saudara seasuhan dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dari cuplikan episode yang pertama tadi, nanti akan kita sambung di episode yang kedua dengan cerita yang lebih menarik. Tentunya nanti akan dijawab oleh beliau. Seperti apa keterangan beliau, Bapak pengasuh, tatkala menemani almarhum Haji Raden Djigong Indra Suwarno dengan kalimat-kalimat yang sangat bermakna tadi. Saya, Iwan Budi Prasetya, di podcast PSWTM Media Pusat Persaudaraan Sejati Bina Tunas Muda, mengucapkan sekali lagi, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak pengasuh, terima kasih banyak atas waktunya. Mbak Idang, terima kasih banyak atas waktunya. Dan pun tak lupa saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.